Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kalian yang sedang gagal bayar di aplikasi pinjol apapun itu. Oke, hari ini saya akan membahas atau mengajak ngobrol kalian ya, suatu topik yang lagi banyak bikin orang bertanya-tanya, bahkan bikin khawatir. Pertanyaannya kayak gini nih, mungkin kalian pernah dengar ya omongan kayak gini, udah pinjam aja di pinjol, ntar juga digalbay aja nggak apa-apa. Ngapain dibayar? Galbay aja. Semua orang juga galbay kok. Nah, kata kalimat-kalimat seperti itu mungkin ada gitu ya di kuping kita. Yang udah pinjam aja di pinjol nanti digalbay aja nggak apa-apa gitu kan. Pinjol itu aman kok. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau kita mengajak orang lain untuk galbay alias gagal bayar pinjol, itu bisa kena pidana apa nggak sih? Apakah itu termasuk ajakan untuk melakukan kejahatan? Ya, mungkin banyak orang yang mengira di video-video ini yang saya buat, saya mengajak kalian untuk gagal bayar. Udah galbay aja aman, udah utang lunas kok, gitu kan. Oke, kalau kalian berpikir seperti itu, tolong simak video ini sampai habis. Mari kita bahas dengan tenang dan pakai logika. Nah, tentunya berdasarkan pemahaman hukum yang sederhana, biar kalian nggak mudah termakan isu atau malah tanpa sadar ikut melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Apa itu galbay pinjol? Nah, galbay alias gagal bayar, istilah ini sering banget dipakai di dunia pinjaman online alias pinjol. Artinya seorang nggak bisa bayar tagihan pinjamannya sesuai waktu yang dijanjikan. Nah, galbay itu sendiri bukan tindakan pidana, tapi masalah perdata. Sama seperti telat bayar cicilan motor atau KPR. Selama nggak ada unsur penipuan, itu urusannya antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bisa ditagih, bisa diajak negosiasi, bisa dicicil ulang, tapi tidak langsung masuk penjara. Tapi bagaimana kalau kita mengajak orang lain galbay? Oke, saya disclaimer ya. Di video ini saya nggak pernah ngajak kalian untuk gagal bayar. Ya, untuk ngemplang pinjol itu nggak pernah. Tapi saya coba untuk kalau kalian sedang gagal bayar, tunda dulu gagal bayarnya. Jangan dipaksa. Akhirnya kalian nyari-nyari gali lubang tutup lubang. Nah, ini penting banget untuk dipahami. Kalau kita mengajak orang lain untuk pinjaman ke pinjol, tapi dari awal niatnya emang untuk tidak bayar, dan kita sengaja untuk menyuruh atau menyarankan mereka untuk gagal bayar, maka ini mungkin bisa masuk ke ranah pidana. Kok bisa? Karena itu dikategorikan sebagai penipuan. Karena hukum di Indonesia, penipuan itu adalah tindakan memperdayakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, padahal dari awal tidak ada niat untuk mengembalikan atau menyelesaikan tanggung jawabnya. Misalnya nih, misalnya nih ada seorang yang ajak temannya buat pinjam uang di pinjol, lalu bilang, udah tenang aja, pinjam dulu aja di pinjol, ntar digalbay aja nggak masalah, gitu kan. Nanti itu urusan gue deh, gitu kan. Nah, uangnya cair, masuk ke dia, tapi ujung-ujungnya yang disuruh pinjam ditinggal begitu saja. Nah, ini kasus nyata ya. Pernah kejadian juga salah satu di kampus terkenal ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya kasusnya. Banyak mahasiswa yang akhirnya terjerat utang karena diajak temannya ikut investasi pakai pinjol. Uangnya masuk ke satu orang, tapi cicilannya ditanggung si pemilik akun pinjol. Nah, akhirnya si pelaku utama ini dilaporkan ke polisi atas jeratan pasal penipuan. Nah, jadi niat jahat itu adalah kuncinya. Jadi garis besarnya, semua itu tergantung niatnya. Kalau ada dari awal sudah ada niat jahat, entah buat nipu, kabur, atau manfaatin orang, itu yang bisa bikin seorang terjerat pidana. Tapi kalau ngajak dalam konteks saling curhat, berbagi solusi, atau menyemangati orang yang sedang kesulitan biar nggak stres dan depresi, itu beda ceritanya. Itu yang saya lakukan sekarang. Nah, contohnya, kalau memang belum bisa bayar, ya udah nggak apa-apa, fokus kerja dulu. Kan saya sering ngomong seperti ini. Perbaiki dulu keuangan kalian. Nanti kalau udah ada rezeki, pelan-pelan kita cicil. Ya enggak? Ini bukan berarti kalian punya uang udah kabur gitu aja. Gagal bayar aman, buktinya saya ada kok. Channel ini masih ada. Adalah yang seperti itu. Bukan seperti itu. Saya meluruskan di channel ini, saya nggak pernah ngajak kalian untuk gagal bayar, ngemplang. Tapi saya mau ngajak kalian untuk mengedukasi kalian untuk tidak takut saat kalian sedang gagal bayar. Di posisi kalian sedang stres, itu bagaimana cara menghadapinya? Ya, jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang, itu jangan. Nah, itu yang perlu saya luruskan. Nah, itu sering banget saya omongin. Kalian fokus dulu kerjanya, gagal bayar itu nggak apa-apa.
perbaiki keuangan, kalau kalian punya uang nanti suatu saat bayar. Nah, ini adalah bukan kejahatan. Ini justru bentuk dukungan emosional dan strategi untuk menyelamatkan mental dan hidup orang yang sedang tertekan. Nah, ini bahaya kalau sudah salah paham. Masalahnya sekarang ini banyak banget orang yang asal ngomong, menyebarkan ajakan galbay tanpa mikir panjang. Bahkan kadang dibumbui kata-kata motivasi. Seolah-olah galbay itu keren, pemberontakan terhadap sistem, atau jalan ninja dari kapitalisme. Padahal di balik itu ada tanggung jawab yang tetap harus dipikirkan. Kalau ngajak orang galbay sembarangan, terus ada yang beneran ikut, lalu terjerat utang, siapa yang tanggung jawab? Kalau sampai kejadian orang lain dirugikan karena ajakan kita, itu bisa aja dipermasalahkan secara hukum. Sekali lagi, tergantung konteks dan niatnya. Terus bagaimana bang tentang masalah solusi galbay yang masuk akal? Kalau kalian sekarang sedang galbay atau kenal orang yang sedang galbay, tenang, kalian tidak sendirian. Ya, banyak orang yang mengalami hal yang sama dan jalan keluarnya bukan lari, tapi diatur pelan-pelan. Yang pertama, fokus dulu ke pekerjaan kalian. Kedua, cari pemasukan tambahan. Ketiga, kurangi pengeluaran yang nggak penting. Keempat, hindari gali lubang tutup lubang. Yang terakhir, jangan terlalu memaksakan diri untuk bayar, tapi juga jangan menghindar selamanya. Ingat ya, pinjol legal itu diawasi OJK. Nah, biasanya walaupun kamu nunggak, denda atau bunganya itu nggak akan melonjak tinggi banget. Kalau utang kalian 3 juta, ya paling nambah beberapa ratus ribu aja, karena biaya admin atau bunga. Jadi, kalian tuh masih punya waktu untuk menabung atau menyicil pelan-pelan. Oke, jadi gitu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, mengedukasi kalian, dan memotivasi kalian. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.